Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Marlin Serlina Seo dengan NIM L0212311101. Di sini saya akan membahas video mengenai genetika pada ikan atau pembahasan mengenai genetika pada ikan serta ekskresinya. Nah, genetika itu merupakan cara atau dasar penting untuk memahami bagaimana ikan beradaptasi, berkembang, dan diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Topik ini bukan hanya penting sebagai pengetahuan, akan tetapi juga penting sebagai dasar praktis dalam konservasi atau pemulihan. Untuk itu, kita akan mulai dari fondasi umum, yaitu ada DNA, RNA, dan masuk ke kromosom, dan akhirnya prosesnya ekspresi gennya yang menghasilkan sifat dan karakter ikan. DNA itu merupakan arsip utama yang menyimpan semua instruksi untuk pertumbuhan, perkembangan, dan fungsi organisme. Nah, sedangkan RNA bertindak sebagai kurir yang membawa instruksi itu agar bisa diwujudkan dalam bentuk protein. Sedangkan DNA tidak berada bebas di dalam inti sel, melainkan terorganisir dalam bentuk kromosom. Nah, kromosom sendiri itu merupakan paket besar DNA yang dililit oleh protein histon sehingga lebih rapi, stabil, dan mudah untuk diwariskan saat selnya itu membelah. Pada ikan kromosomnya itu berbeda-beda, guys. Jadi tergantung pada spesiesnya. DNA terbentuk dari heliks ganda yang tersusun dari dua untaian panjang yang saling melilit. Setiap untaian itu dibangun oleh nukleotida yang terdiri dari gula atau deoksiribosa, fosfat, dan 4 jenis basa nitrogen, yaitu yang pertama ada adenin, kedua timin, ketiga sitosin, dan keempat guanin. Untuk basa ini atau kode genetik ini menyimpan informasi kehidupan di dalamnya, di mana struktur DNA yang stabil memungkinkan informasi genetik yang diturunkan dengan akurat dari induk ke turunannya. Setelah memahami DNA, mari kita beralih ke pasangan yang tak kalah penting, yaitu ada RNA. RNA biasanya berbentuk untai tunggal, guys. Jadi memiliki gula ribosa serta menggunakan urasil yang menggantikan timin, di mana ada 3 jenis utama RNA yang bekerja sama dalam ekskresi gen. mRNA membawa pesan genetik dari nDNA, sedangkan tRNA mengantarkan asam amino ke tempat praktikan protein. Dan RNA menjadi bagian penting dari ribosom, yaitu mesin pembuat proteinnya. Dengan kata lain, RNA ini adalah penghubung yang mengubah kode DNA menjadi protein nyata. Sekarang kita lanjut ke bagaimana RNA bekerja dalam ekskresi gen. Kromosom dapat dibagi menjadi 2 jenis, yaitu ada autosom dan gonosom. Autosom mengendalikan sifat-sifat umum ikan seperti seperti ukuran tubuh, warna, atau kecepatan tumbuh. Gonosom atau kromosom kelamin menentukan jenis kelamin ikan, misalnya jantan atau betina. Pada saat reproduksi, kromosom dari ikan jantan dan betina bergabung sehingga sifat keturunan merupakan kombinasi dari keduanya. Setelah kita paham struktur DNA atau dasar dari DNA dan RNA serta kromosom, saatnya kita melihat bagaimana genetik ini dijalankan dalam bentuk ekskresi gen. Nah, transkripsi dan translasi ekspresi gen
merupakan proses menggunakan informasi dalam DNA untuk menghasilkan protein. Nah, tahap ini yang pertama ada transkripsi, di mana DNA disalin menjadi mRNA di dalam inti sel. Setelah itu, mRNA keluar menuju ribosom, yaitu tempat berlangsungnya translasi. Dalam translasi, mRNA dibaca dalam kelompok 3 basa yang disebut dengan kodon. Lalu tRNA membawa asam amino sesuai dengan kodon tersebut, dan ribosom merangkainya menjadi rantai polipeptida. Proses ini menunjukkan bagaimana kode genetik benar-benar diwujudkan dalam bentuk protein yang mengatur fungsi tubuh ikan. Dua gen tidak seluruhnya digunakan untuk membuat protein, di mana gen terdiri dari ekson, yaitu bagian yang mengandung kode protein, dan intron, yaitu bagian yang digunakan intron yaitu bagian yang tidak digunakan. Saat transkripsi, intron dipotong melalui proses splitting sehingga mRNA matang hanya berisi ekson. Inilah yang membuat satu gen bisa menghasilkan variasi protein yang berbeda-beda. Jadi, kompleksitas gen memberi dasar yang kompleksitas gennya itu memberi dasar pada keragaman sifat ikan. Selanjutnya, mari kita melihat bagaimana ekskresi gen pada ikan dipengaruhi oleh lingkungannya. Ekskresi gen tidak hanya bergantung pada DNA itu sendiri, tetapi juga dipengaruhi oleh lingkungan, stres, dan pola makannya. Misalnya, ikan di suhu tinggi bisa mengekspresikan gen berbeda-beda dibanding ikan yang berada di perairan lebih dingin, di mana beradaptasi terhadap perubahan lingkungan sekaligus menjadi dasar dalam Dari sini kita bisa melangkah ke penerapan praktis genetika dalam aquaculture. Dari sini kita bisa melangkah ke penerapan praktis genetika dalam aquaculture, di mana di dalam dunia aquaculture genetik sangat berperan penting untuk meningkatkan kualitas protein, produktivitas ikan. Pemulihan berbasis genetik dapat menghasilkan ikan yang lebih banyak dan tahan terhadap penyakit, tumbuh lebih cepat dan berkualitas tinggi. Bahkan teknologi mutakhir seperti CRISPR memungkinkan kita melakukan pengeditan gen untuk menciptakan varietas ikan baru. Dari pembahasan ini, kita memahami bahwa DNA menyimpan informasi genetik, RNA menerjemahkan, dan kromosom menjadi wadah tempat DNA tersusun rapi agar dapat diwariskan ekskresi gen menghasilkan protein yang membentuk sifat ikan. Sementara faktor lingkungan dan teknologi modern membuat genetika semakin relevan. Dengan pengetahuan ini atau dengan mempelajari pengetahuan ini, kita dapat mengetahui bagaimana ikan bertahan beradaptasi, tetapi juga bagaimana kita bisa mengelola sumber daya perikanan yang lebih bijak. Itulah tadi beberapa penjelasan mengenai genetik pada ikan. Terima kasih sudah menyimak video ini. Jika ada pertanyaan atau ingin berdiskusi lebih lanjut, silahkan tulis di kolom komentar.